sekarang tipsnya, tips supaya tidak mudah kena ya ditipu dan juga bagaimana mengenal ini kan masyarakat awam tadi disebut social engineering. Ya. Nah, bagaimana bisa mendeteksi wah ini sekarang sedang dilakukan social engineering itu caranya. Ya. Intinya pertama nih kita ya mesti dilatih ya jadinya ya, mesti dilatih bahwa kita mendengar informasi apapun baik yang baik maupun yang buruk, apalagi termasuk iming-iming, kita tuh harus berpikir yang rasional. Jangan mudah panik, jangan mudah senang, tetap rasional. Apakah ini too good to be true kah, gitu kah? Apakah ini informasi bohong kah, gitu kan? Kalau bisa di mindsetin ini bohong dulu. Ini bohong sebelum saya bisa buktikan ini benar gitu. Jadi ya. mindsetnya harus curiga dulu. Harus curiga dulu karena penipuannya lebih besar, apalagi sudah menargetkan sesuatu yang berhubungan dengan apa namanya ekonomi kita, mobile banking lah, email kita lah, handphone kita. Itu udah harus hati-hati. Nah, jadi pertama kita harus jangan panik, pikir rasional. Kedua, mastiin ulang siapa yang nelpon kita, siapa yang memberikan informasi kita, itu siapa, bagaimana kita bisa memverifikasi bahwa itu informasinya benar. Kalau kita bawa dengan tenang, tetapi orang tersebut tetap melakukan namanya approach yang Agresif gitu. agresif dan menakut-nakuti lebih, udah dipastikan bahwa itu penipu. Kalau yang benar pastinya nggak akan melakukan itu, karena teknik social engineering memang akan nge-push sampai to the maximum limit di mana si korban nanti harus percaya sama dia. Nah, kita harus sabar, kita tenang, lama-lama ketahuan kok. Karena di Indonesia gampang panik dan gampang terayu. Banyakan masyarakatnya akhirnya dua hal itulah yang menjadi titik masuk si para pelaku. Nah, kedua, gunakanlah tools atau tanya teman-teman yang mengerti hal-hal seperti ini dengan tepat, atau gunakan tools-tools tertentu sehingga kita bisa mendeteksi dini nih bahwa oh ini pesan ini adalah pesan penipuan, oh bahwa ini sebuah link ini link phishing, oh bahwa APK yang dikasih ini ternyata APK ada malware-nya gitu. Nah, ada tool seperti IC4 tadi itu bisa mendeteksi itu semua itu dengan mudah. Lalu pastikan kita laporin setiap kita misal terjadi kasus menjadi korban cybercrime, kita lapor agar apa? Penegak hukum tahu, pemerintah tahu, sehingga lapornya itu lewat mana selain lewat IC4? Selain IC4 itu ada bisa lapor ke Komdigi, ada aduan Komdigi ya, lalu ada polisi sibernya Polri. Jadi 3 platform itu bisa membantu masyarakat. Nah, kadang apalagi juga di OJK saat ini juga ada tim Satgas yang menerima laporan penipuan-penipuan di mana punyanya OJK kebetulan karena mereka yang berwenang, mereka bisa sampai nge-freeze rekening. Nah, kalau kita laporin dengan lengkap cepat. Tapi ya kalau ada dari laporan beberapa triliun yang bobol, mereka bisa recover beberapa 100 sampai 200 miliar gitu loh. Nah, walaupun nggak tinggi tapi kan lumayan untuk masyarakat. Iya. Nah, kalau menjaga data pribadi, rahasia pribadi itu penting kan sekarang ya. Nah, betul. Tadi yang kurang adalah sebenarnya data leak, kebocoran data kita selama ini digunakan tambahan OSIN ke media sosial kita, itu menjadi data yang digunakan oleh pelaku untuk approach kita spear phishing. Spear phishing itu phishing yang targeted ke Ruby Alamsyah, ke Desi Anwar, spesifik situ, sehingga dengan data-data yang ada di media sosial kita sama data leak yang beredar. Oh Ruby, kamu lahir tanggal segini, orang tua ini, kesannya dari rumah sakit beneran misalnya gitu kan. Nah, data leak itu kita pastikan sebenarnya kayak di IC4 juga ada tools, masukkan email kita yang digunakan di platform apapun untuk ngecek pernah nggak data kita bocor di kebocoran-kebocoran sebelumnya, agar kita mastiin apa aja tuh yang bocor, kalau bocor di mana dan apa aja. Kita dari 2019 sampai sekarang itu data leak udah miliaran data yang sudah bocor di Indonesia. Salah satunya kan yang BPJS Kesehatan itu hampir 270-an juta data. Kalau kami menjadi pengamat di data leak Indonesia selama 6 tahun terakhir ini, semua data pribadi Indonesia udah ada semua. Nah, kalau untuk data leak itu lebih banyak human error-nya atau lebih banyak karena memang platform online yang salah. Ya, kebanyakan kalau data leak itu kan mestinya yang masif tuh biasanya, yang jadi dia ngebobol sebuah platform online tertentu sehingga
platform online itu bisa diambil datanya. Nah, Tapi kalau misalnya karena passwordnya terlalu gampang atau oh, memberikan itu kan ya. sesimpel begitu Sesimpel kan. itu harus balik lagi ke individu kita. Dan kalau password kita gampang tapi platform online-nya memperbolehkan, itu biasanya udah masih kesalahan platform online. Di mana sekarang platform online itu bisa ngecek dan mesti memberitahu user, password kamu kegampangan nggak boleh ya. Nah itu ada syarat. Ya berarti si platform online ini nggak comply sama standar security tertentu. Oke, jadi jagalah diri Anda, jangan jadi korban social Engineering. engineering. Dan kalau dapat telepon di jam 12 malam dengan ini harus Tenang. curiga dulu. Betul, harus curiga dulu, jangan terlalu langsung percaya, jangan mudah takut, jangan panik. Iya. Gitu.